Republik Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 pada 17 Agustus 2021 ini. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah momen pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Paskibraka. Seperti apa pengalaman bertugas dalam mengibarkan sangsaka merah putih? Saat ini sudah terhubung bersama kita Amarik FM, salah satu putra terbaik bangsa yang pernah berkesempatan bertugas di Istana Negara sebagai Paskibraka Nasional tahun 2016 lalu. Halo Arik, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Arik sekarang kesibukannya ngapain aja sehari-hari? Kalau sekarang sih saya lagi magang sekarang nih. Nah, Arik ngomongin soal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Arik sendiri, kemerdekaan itu seperti apa sih? Dan gimana caranya memaknai hal tersebut? Baik. Kemerdekaan itu menurut saya adalah kebebasan dari suatu hal. Misal kalau misalnya kita berbicara tentang Indonesia, kita merdeka karena kita bebas dari penjajahan. Nah, makna dari kemerdekaan ini kita bisa ambil di mana kita memiliki kebebasan pada diri kita sendiri. Tidak perlu melihat apakah orang lain menginginkan A, menginginkan B terhadap kita, tapi kita inginnya kita akan berkembang ke arah apa seperti itu. Ya, berarti menurut Arik nih, merdeka itu tidak melulu soal terbebas dari suatu hal, tapi kita juga develop diri kita sendiri gitu ya untuk berkembang menjadi lebih baik. Itu juga bisa Betul, disebut dengan merdeka gitu ya. betul, ya. Oke. Nah, salah satu yang ikonik tentunya dari upacara pengibaran bendera atau hari ulang tahun Republik Indonesia biasanya tuh ada paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka. Betul. Sebenarnya saya agak bingung gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang menyebut paskibra, ada yang menyebut paskibraka. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan dari paskibra dan paskibraka ini? Baik, kalau yang saya tahu, Paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka seperti namanya. Mereka itu mengibarkan bendera pusaka, di mana bendera pusaka dikibarkan di Istana Negara, lalu di instansi-instansi pemerintahan seperti di Balai Kota dan di Wali Kota seperti itu. Nah, bedanya apa sih dengan Paskibra dan Paskibraka? Nah, Paskibra ini biasanya hanya mengibarkan bendera, bisa jadi di sekolah, bisa jadi di RT atau RW, dan lain-lainnya seperti itu. Oh, berarti memang perbedaannya dari tingkatannya dan jenis benderanya mungkin ya yang dikibarkan gitu. Betul, Nah, betul, waktu itu Arik sendiri mewakili wilayah DKI Jakarta ya kalau tidak salah. betul. Betul. Oke. Nah, gimana waktu itu ceritanya nih dari awal seleksi sampai bisa terpilih di tingkat nasional? Baik. Awal seleksi saya disuruh sama ibu saya. Sebenarnya saya nggak mau. Gimana Oh, ya? Saya pengen nyoba yang lain lah. Jangan jangan paskibraka dulu. Saya pengen nyoba basket lah atau apa yang lain gitu. Nah, tapi kata ibu saya, ya coba aja dulu. Nggak ada yang tahu kan rezeki kamu di mana. Akhirnya saya mencoba seleksi di Jakarta Barat. Nah, setelah seleksi dari Jakarta Barat dan mengikuti pelatihan, kurang lebih di Jakarta Barat itu saya mengikuti pelatihan 1 bulan. Saya mengikuti seleksi di DKI. Nah, seleksi di DKI itu berada di Cibubur dan dilakukan 3 hari dengan menginap. Dan alhamdulillahnya saya lolos dan dinyatakan menjadi calon nasional lah istilahnya. Nah, saya itu dipilih bersama bersama Nilam, lalu juga ada Priyanka Alia dan satu lagi itu namanya Yobo. Nah, kami berempat dilatih di DKI Jakarta itu kurang lebih sama hampir kalau kalau di Jakarta Barat itu 1 bulan, kalau di DKI kurang lebih hampir 3 bulan seperti itu. Nah, setelah masuk bulan Juli kita akhirnya mengikuti seleksi juga di Cibubur, di mana dikumpulkan peserta-peserta dari seluruh wilayah, dari seluruh Indonesia. Nah, kami berkumpul di situ dan mengikuti seleksi, dan alhamdulillahnya saya dipilih menjadi perwakilan DKI Jakarta di tingkat nasional seperti itu. wah ya memang berarti malah sebenarnya awalnya nggak mau, tapi malah
kepilih gitu ya, sampai nasional Betul, betul, bahkan. betul. Dan iya, dan itu sebenarnya yang daftar banyak kan ya, bahkan kalau mau lihat dari tahap awal tadi yang kayak Arif ceritain, ada ribuan kali ya yang daftar. Kalau di Jakarta Barat sendiri itu ada 300 orang dan yang diambil hanya 60 orang untuk pertamanya Wah, gitu. Nah, kalau digabungin di DKI Jakarta kurang lebih mungkin ada 1.000 lebih peserta yang mengikuti seleksi Paskibraka. ya dan kamu bisa sampai tahap nasional, ini luar Iya. biasa sekali. Nah, waktu itu Arik sendiri bertugas sebagai apa waktu upacara 17 Agustus? Baik, saya bertugas menjadi pengerek penurunan bendera seperti itu. Hmm, ya luar biasa banget ini. Gimana waktu itu rasanya bertugas langsung di Istana Negara gitu untuk mengibarkan sangsaka merah putih? Yang pasti jelas bangga lah ya. Siapa sih yang nggak bangga bisa mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara langsung. Lalu saya juga merasa terharu gitu, bisa membanggakan orang tua, bisa bikin nangis orang tua lah. Gimana saat saya ketemu orang tua saya nangis bangga kepada saya dan juga saya juga merasa mempunyai ikatan batin yang lebih terhadap teman-teman saya yang dilatih di sana. Kita sudah seperti menjadi keluarga walaupun hanya bertemu kurang lebih 1 bulan. Dan di situ juga saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya diberikan kelancaran dan kemudahan sampai akhirnya saya bisa mewakili DKI Jakarta di tingkat nasional seperti itu. Iya, pasti bangga sekaligus haru gitu ya, bercampur jadi Betul. satu. Iya, saya tuh kalau lihat Paskibraka upacara 17 Agustus dari televisi atau waktu sebelum pandemi kita bisa lihat secara langsung ya. Itu barisannya benar-benar rapi. Nah, bisa rapi, kompak kayak gitu tadi latihannya sampai berbulan-bulan ya. Nah, tapi untuk bentuk latihannya sendiri itu seperti apa? Kalau pertama-tama yang pasti dididik adalah mannernya dulu. Bagaimana kita menghadapi yang lebih tua, bagaimana kita menghadapi senior, bagaimana kita menghadapi teman-teman kita, bagaimana cara kita bergaul, lalu juga bagaimana cara kita makan, lalu kita juga diberikan motivasi-motivasi oleh senior. Dan setelah kita dirasa sudah cukup mental kita dan juga karakter kita sudah terbentuk, kita akan dilatih PBB seperti itu. Nah, kenapa harus melatih mental dan karakteristik terlebih dahulu? Karena yang yang susah untuk dibentuk adalah karakteristik itu sendiri, di mana kita paskibraka itu harus memiliki jiwa-jiwa yang disiplin, lalu tegas, lalu tidak bertele-tele lah. Nah, itu juga dengan karakteristik tersebut bisa diimplementasikan di PBB atau gerakan baris berbaris seperti itu. Ya, berarti memang sebenarnya Paskibraka ini tidak semata-mata hanya baris berbaris gitu ya, seperti yang Betul. orang-orang lihat waktu upacara. Tapi juga sebenarnya di balik semua itu ada hal yang tak kalah penting, yaitu karakter dan mental yang harus dibentuk gitu ya. Betul. Ya, waktu menjalani latihan sebagai paskibraka nih, ada nggak pengalaman yang nggak bisa Arik lupakan? Pengalamannya sih lumayan banyak ya. Tapi yang paling berkesan menurut saya adalah saya bisa melihat bendera pusaka langsung di Istana Negara, di mana eh, kita warga Indonesia juga tahu bahwa bendera pusaka itu sudah usang lah dijahit oleh Ibu Fatmawati di tahun 1945 dan masih terjaga sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya saya bisa melihat secara langsung dan juga melakukan pelipatan bendera di depan bendera pusaka. Dan itu menurut saya adalah momen yang paling berkesan yang saya alami. Ya. Nah, ketika Arik bertugas dalam upacara pengibaran, kan sebelumnya sudah latihan nih berbulan-bulan, bahkan lama banget gitu ya melalui proses seleksinya cukup panjang. Tapi setelah menjalani semua itu, masih ada nggak sih rasa deg-degan atau grogi gitu? Kalau rasa deg-degan sih pasti ada ya. Nggak bisa bohong lah, semua orang
pasti walaupun sudah latihan 1 sampai 3 bulan atau bahkan lebih, jika mereka harus melakukan secara langsung itu rasanya tuh deg-degan. Di mana kita biasanya latihan hanya dilihat oleh pelatih, hanya dilihat oleh ya segelintir warga lah. Nah, sementara saat kita upacara langsung itu kita disaksikan bukan hanya dari warga-warga sekitar, tetapi juga dari seluruh Indonesia, bahkan bisa jadi seluruh dunia. Nah, itu juga merasa gimana ya, tegang gitu, takut salah. Soalnya, waduh, di depan presiden nih, di depan orang banyak, di depan TV, masuk TV, ayo semangat, semangat, semangat gitu. Iya, dan waktu itu tadi Arik juga bilang nih ketemu teman-teman baru dan dari seluruh Indonesia gitu ya. Betul. Sebanyak 68 anggota, benar? Betul, betul. Nah, sampai sekarang masih kontak-kontakan nggak tuh sama teman-teman yang dulu? Wah, masih dong. Apalagi kita ini kan saya jadi paskibraka tahun 2016. Nah, pada tahun 2021 ini kita kurang lebih udah melewati 5 tahun lah. Jadi kayak rasa kangennya tuh makin-makin gitu. Aduh, kapan kita ketemu gitu. Iya, memang sekarang kondisi juga lagi nggak memungkinkan gitu ya untuk ketemu secara langsung. Nah, tapi nih kira-kira Arik ada pesan nggak atau mau nitip salam kangen gitu untuk teman-teman yang sama-sama bertugas dulu? Saya mau ngucapin halo semuanya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Terus jangan lupain teman-teman lah yang kita udah ketemu di Cibubur selama 1 bulan dan pokoknya sukses terus dan lancar terus. Oke, nah buat teman-teman Arik nih nanti siapa tahu ya ada yang menonton perbincangan kita hari ini dan salamnya bisa tersampaikan. Nah, untuk harapan Arik sendiri di Hari Kemerdekaan ini, terutama kita lagi menghadapi situasi pandemi itu apa sih harapan Arik? Ya, yang pasti harapan saya adalah pandemi segera selesai. Gitu. Bagaimana kita tahu juga bahwa pandemi ini sudah membuat susah lah banyak orang, banyak lapisan masyarakat dari atas sampai bawah sekalipun. Nah, saya berharap pandemi ini segera selesai dan kita segera merdeka dari pandemi ini. Dan juga saya mengingatkan kepada seluruh penonton untuk yang belum vaksin segera vaksin. Kalau memang kalian tidak memiliki kepentingan yang sangat urgent, tolong di rumah aja. Kita dukung pemerintah dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, pastinya saat ini kita yang utama ya sama-sama berharap kondisi cepat membaik, kita bisa sama-sama berjuang menghadapi pandemi saat ini. Dan tadi Ari juga berpesan nih ya buat penonton semua, buat pemirsa di rumah untuk selalu menaati protokol kesehatan. Oke, terima kasih Arik sudah meluangkan waktunya hari ini buat ngobrol-ngobrol. Sukses dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Nah, pemirsa itu dia perbincangan saya hari ini bersama Arik. Nah, meskipun kita belum bisa mengikuti upacara dan acara 17 Agustus lainnya secara langsung, tapi kita tetap berharap Indonesia bisa menjadi lebih baik. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Bella Barliana, pamit undur diri. Sampai jumpa.